Sarah Keil bisa dipidana 6 tahun penjara karena video lelang keperawanan. Halo, ya guys, jadi hari ini aku mau ngebahas hal-hal yang lagi viral. Ya, mungkin kalian tahu ini lagi viral banget, udah ada di judul. Oke. Ini emang udahlah, aku udah nemu banyak di Twitter. Ini langsung aja ya, biar nggak lama-lama lagi bacotannya di opening gitu. Awalnya si kampret ini, maaf nih aku ngata-ngatain ya, emang bodo amat. Dia itu viral karena jual ke perawatannya seharga 2 miliar. Ya jadi gitulah pokoknya. Jadi dia menjual harga dirinya dia yang katanya untuk COVID-19, untuk sumbangan COVID-19. Selebgram lain nggak harus kayak gitu buat nyumbang dana itu loh, nggak harus sampai mempertaruhkan harga diri. Tapi si kampret ini mempertaruhkan harga dirinya, boy. Ini adalah screenshotan dari Instagramnya dia yang namanya Sarah Keil, KHL tuh, nggak tahu juga, maaf kalau salah. Bismillah, lelang keperawanan, anjay. Keputusan yang cukup berat dalam hidupku. Mungkin sebagian dari teman-temanku memahami ini, tapi aku sudah memutuskan dengan bulat untuk menggalang dana. Semua kalian bisa ambil positifnya. Oke. Start from 2 million, 2 billion, 2 miliar. Start bid 20 Mei 2020. Oh, berarti baru 2 hari yang lalu ini, dan viralnya tuh cepat banget, gila, sumpah. Seluruh dana akan disumbangkan dari Indonesia 100% kepada pejuang COVID-19 yang terkena dampak. What the dihujat nih biasa kan, yang desain kan biasa ada aja yang hujat. Orang kayak gini sudah menyatukan harkat martabat kaum wanita. Bentar. Kalian ada tahu nggak sih itu meme yang saya dengan susah payah menjuangkan wanita, kalian malah open BO kayak gitu tuh. Udah next. Sinting kalau benar lihat mau bantu donasi dampak corona, ngapain harus jual diri, menjual? Pakai otak dong, Mbak. Iya bener-bener itu yang aku bilang tadi, yang harus buat gitu. Orang selebgram lain juga nggak buat kayak gitu loh, bukan pakai titik. Banyak cara, emang rumah biasa JBSK. Ya benar juga sih ya. Jadi banyak banget yang ngehujat hari ini. Sarah Keil bisa dipidana 6 tahun penjara karena video lelang keperawanan. Kenapa? Karena ada undang-undang ITE-nya, bro. Itu ada undang-undangnya, pokoknya banyak lah. Itu Otman Paris sudah menjelaskan. Ini aku nggak dapat baca, tapi ini aku tampilkan di layar. Pokoknya ini ada undang-undang ITE-nya. Dan yang aku tahu, kalau misalnya si orang ini saat ada yang lelang itu kan, terus saat itu ditauin bahwa dia nggak PW, nggak perawat, jadi kan itu juga penipuan gitulah. Jadinya bertumpuk kan kesalahannya, dan juga tersebar, anjing, dengan gobloknya tersebar Sarah Keil ini chatan sama siapa nggak tahu. Sar, beneran videonya nggak buat engagement doang. Nggak tuh engagement itu kayak like, share, komen, dan followers, subscribe, dan anything itulah, pokoknya itu engagement namanya, BDW. Makanya alhamdulillah, jangan main-main sama isu corona, sensitif, Sar. Gue tahu lu lagi susah, makanya bikin sensasi kayak gini kan. Otak bisnis Sar nggak ngerti lagi gue, anjing. Tunggu video klarifikasinya buat masalah COVID-19. BDW udah nyumbang, ini semua udah direncanain sama manajerku, Mas. Ya udah. Kena otak emang, anjing, sumpah. Berdasarkan pasal tersebut, Sarah Keil bisa dikenai penjara 6 tahun pelanggaran UU ITE, sedangkan untuk pelanggaran KUHP hukumannya selama 1 tahun 4 bulan. Meskipun Sarah telah menghapus unggahannya dan meminta maaf menurut Fikar, hal tersebut tak menghapus perbuatannya. Benar-benar, karena kalau udah viral itu, even though dihapus, emang udah kayak gini, orang udah sebar di mana-mana, gimana caranya ngapus lagi gitu loh. Nih kalian lihat before afternya, dari 214.000 followers sekarang 278.000. Watt ya. Pinter sekali menambah follower dengan cara yang goblok. Ini klarifikasinya aku bacain biar kalian tahu juga. Halo teman-teman, maaf udah buat kegaduhan. Sebenarnya lelang keperawanan itu bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang gak punya bekal sama situasi kayak gini, masih nongkrong dan lain-lain. Aku tujuannya sarkasme atau bercanda. Ada sebagian orang yang bertaruh hal yang paling penting di hidup mereka, tapi ternyata sarkas yang aku bikin keterlaluan, dan aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku gak maksud untuk melecehkan wanita, dan aku juga gak maksud lelang. Ya buat naikin engagement. Konten yang saya berikan di Instagram memang bentuk sarkasme atau bercanda. Aku harap teman-teman mengerti tujuanku walaupun caranya salah. Ini jadi pelajaran untuk aku agar lebih berhati-hati memilih kalimat. Tidak ada niat pansos. Si bangsat, nggak ada niat pansos itu. Aduh, udah jelas-jelas kesebar. Bisa di unfollow aja akunku, terima kasih.
Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima konsekuensi sanksi sosial yang kalian berikan, tapi saya juga manusia. Saya kaget menerima hate speech yang dilontarkan ke saya. Saya malam ini nggak bisa tidur dan keluarga saya pun kaget dengan sarkasme yang saya buat dan respon orang-orang yang bully saya dan keluarga saya. Untuk menebus kesalahan saya akan memberikan 1000 sembako dari uang saya pribadi dan uang itu halal. Saya tidak pernah menjual diri dan harga diri saya. Masa ya? Saya kira yang villa karena lah dan aku sependapat banget sama dokter Tirta. Kalau dengan gitu banyak orang yang ingin tenar sesaat dengan melakukan kesalahan jika hanya dengan maaf saja. Udah lah, manusia juga pernah salah, maafin aja. Nih, anjing, mobil itu suka aku dengar suaranya. Nasihat saya kepada para laki-laki, jangan mau terima lelang, jangan mau ikut lelang atas adanya undangan lelang oleh seorang selebgram yang mau melelang keperawanannya seharga 2 miliar, katanya untuk disumbangkan kepada korban corona. Ini hanya dugaan, hati-hati aspek hukum undang-undang ITE seperti kasus ikan asin 7 tahun penjara, dan juga apabila kegadisannya ternyata tidak gadis, apabila ya dugaan ya, bisa 378 KUH pidana dugaan penipuan 4 tahun penjara. Laki-laki ditentukan oleh Harisma Wangi, Casablanca yang selalu saya pakai. Promosi dia anjir. Casablanca siap. Aku dapat dari Lamitura di Instagram close friend. Salah kayak itu sebar ke close friendnya aja. Please, cara orang donasi sendiri-sendiri banyak banget yang nggak bisa makan. Pemerintah juga harus melek. Virginity itu aset gue yang berharga. Rasanya lebih ikhlas juga dipakai buat bantu orang. Maaf gue gemeter tapi udah mikir. Fuck. Oke. Ya terserah. Aku belum dapat nonton videonya. Mari kita tonton bersama-sama. Kita cari. Udah 2 bulan self quarantine, kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau Pengusaha dia? misalnya Atau lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih ya. Ya udah sih. Kalau semua kesalahan tinggal minta maaf, kenapa harus ada penjara? Ini S3 marketing level antariksa kali ada 14 jam, follower naik 63%, hampir 30% clap. Wow. Ini Mbak Sarah, sarkasme itu mengucapkan kata kasar secara terang-terangan, bukan nyindir lagi. Mungkin Mbak Sarah pas masuk kuliah umum bahasa Indonesia sering skip. Udah kali ya, segitu aja dulu ngata-ngata, bukan ngata-ngatain, tapi ini juga pelajaran buat kalian yang emang bener-bener kalau ingin viral ya nggak usah kayak gitu. Gini loh, kalau kalian udah viral, what you gonna do next? Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya gitu? Karena viral itu nggak di-create, kata Reza Arab, viral itu nggak di-create. Misalnya kalian viral hari ini, besok mau ngapain? Aduh mau ngapain ya? Buat yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Aduh mau ngapain ya? Pasti kayak gitu kan. Jadi viral sekali, besoknya mungkin udah turun lagi. Mungkin kalian satu hari ini buat story, wih banyak banget yang nonton, banyak banget yang nge-share. Besoknya udah, karena udah gak menarik, orang kalian naiknya juga gara-gara masalah, ya itu nggak bakal bertahan lama gitu loh. Itu alasan kenapa aku nggak pengen buat masalah buat naikin engagement, subscriber, viewsku gitu aja sih. Jadi konsisten aja terus. Udah segitu dulu untuk video hari ini. Bahas video hari ini. Video bakal selanjutnya akan diupload terus ke depannya. Udah selesai ku break beberapa hari aja karena capek dan tertekan batin. You know that I have mental problem. Stay and let's play.